Oke, soal yang pertama, mana ini soal? Operasi di sini ada tanda segitiga. Berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Hasil dari 5 segitiga minus 3. Jadi begini adik-adik ya. Jadi 5 minus 3 ini sebenarnya ini bilangan pertama. Kemudian ini bilangan kedua. Jadi dikatakan di sini bahwa kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti 5 dikali minus 3. Kemudian hasilnya dikurangi bilangan kedua. Nah, bilangan kedua itu apa ya? Minus 3 ya adik-adik. 5 kali minus 3 itu minus 15. Ini ketemu jadi positif 3. Jadi minus 15 tambah 3 itu minus 12. Jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya, hasil dari 3/8 tambah 1/2 per 1 kurang 3/4 adalah, ini sebenarnya bisa kita buat begini. Ini 3/8 ditambah 1/2. Ini dibagi di sini 1 kurang 3/4. Jadi sebenarnya di sini 1, di sini bisa kita kali 4, di sini juga bisa kita kali 4. Jadi hasilnya itu 3/8 ditambah 4/8. Kemudian dibagi dengan, ini satu, sebenarnya satu ini 4/4. Kenapa saya buat begitu? Karena di sini penyebut 4. Ya, oke ya. Kemudian 3 tambah 4. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. 3 tambah 4 itu 7. 7/8 dibagi dengan, ini 4 dikurang 3 itu 1/4. Nah, 7/8 ini dibalik, dirubah jadi kali, kemudian ini yang dibalik 4/1. Jadi 8 ini bisa bercoretan dengan 2. Bisa bercoretan hasilnya di bawah sini 2 ya. Jadi jawabannya itu 7/2. Nah, 7/2 ini 3/2 ya adik-adik ya. 3/2 itu adalah A. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 3. Hasil dari, ini A pangkat 2/3 pangkat 6 pangkat min 1/2. Ini sebenarnya gampang sekali adik-adik ya. A 2/3 ini dikali 6 dikali min 1/2. Begitu saja ya. Dikali masuk. Jadi di sini 2 dikali 6 dikali min 1/2 ya. Jadi di sini 3, sorry adik-adik. Di sini 3. Jadi A, ini 3, 6 dengan 3 bisa bercoretan, di sini 2. Jadi A pangkat di sini pangkat 1/2, 3/2, 2/3, 6 min 1/2. Jadi di sini 2 berarti 4 ya. Minus 4. Minus 4. Jadi kalau dibawa dalam bentuk ini bagaimana ya? A pangkat 2/3 sudah cocok. 2/3 pangkat 6 pangkat min 1/2, 2 kali 6 kali min 1. Oh, sorry, di sini harusnya kali 2 lagi di sini adik-adik ya. Di sini berarti dibagi, ini oke, saya tulis di sini 2 ya. Jadi A pangkat minus 2. Nah, A pangkat minus 2 ini 1 per A pangkat 2. Jawabannya berapa ya? Yang mana ya? Yang bagian C. Oke, selanjutnya. Yang nomor 4. Bentuk sederhana dari, 3/4 dikurang 2 akar 3. Nah, ini adik-adik sebenarnya bisa Anda buat seperti ini. Saya rubah ya warnanya. Jadi di sini bisa kita sebenarnya buat begini. 3/4 dikurang 2 akar 3 dikali dengan sekawan dari 4 kurang 2 akar 3, yaitu 4 tambah 2 akar 3 per 4 tambah 2 akar 3. Nah, begitu ya. Sebenarnya ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, jadi tidak apa-apa. Jadi 3 dalam kurung 4 tambah 2 akar 3. Ini sama per. Ini kalau dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 akar 3 pangkat 2. Nah, saya sambung ya. Saya sambung di sebelah kanan tapi rubah ininya dulu ya. Jadi di sini boleh ini naik ke sini ya.
Jadi di sini 3. Nah, ini bisa kita faktorkan, kasih keluar duanya. Jadi di dalamnya itu 2 tambah akar 3. Boleh begitu per. Nah, di sini 16. 2 pangkat 2 itu 4. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Jadi 3 kali 2 dalam kurung 2 tambah akar 3 per. Nah, ini 16 kurang 12. Ini hasilnya adalah 4 ya adik-adik ya. 4 dan ini bisa dicoret. Di sini 2. Jadi 3 kali 2 itu 6. 3 kali akar 3 itu 3 akar 3 per 2. Nah, jawabannya adalah A. Ini A ya. Kemudian selanjutnya, dikatakan suatu deret 6 tambah 2 tambah 2 per 3 tambah titik-titik jumlah 6 suku pertamanya adalah jumlah 6 suku pertamanya. Jadi dia tanya ini jumlah 6 suku pertamanya. Nah, ini 6 kalau ke sini dikali berapa ini? Sepertiga. Kalau di sini dikali sepertiga. Jadi A-nya di sini 6 dan R-nya itu 1/3. Nah, rumus yang kita gunakan apa? Sn sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini untuk R kurang dari 1 ya, gunakan rumus ini. Kenapa? Karena R-nya kurang dari 1. Oke, saya lanjut di sebelah kiri. Jadi S6 itu sama dengan A-nya itu berapa? A-nya itu 6 kali dalam kurung 1 kurang sepertiga. Sepertiga pangkat 6 tutup kurung. Ini tutup kurungnya. Per 1 kurang sepertiga. Ya. Ini sama dengan 6 dikali 1 dikurang 1 pangkat 6 itu 1 per 3 pangkat 6 itu ini 729 ya adik-adik ya. Ini per ya, per 2 per 3 ya. 1 dikurang sepertiga itu 2 per 3. Nah, ini dikali naik ke atas 2 per 3 ya, 2 per 3 ya adik-adik ya. 2 per 3 berarti ini jadinya 6 dikali 3 per 2, ini 2 per 3 nya ke atas ya. Jadi dibalik 3 per 2 dalam kurung, ini 729 dikurang 1 per 729. Begitu ya. Nah, ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret 3, berarti 9 dikali, nah ini 728 per 729. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kalau disederhanakan ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, di sini jadi 81 ya adik-adik ya. Jadi ini kalau disederhanakan 80 per 81 kalau dibawa dalam pecahan campuran. Jadi jawabannya adalah B, yaitu nomor 5 ya. Kemudian lanjut. Nomor 3, dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi barisan pertama, 26 kursi pada barisan kedua, 32 kursi pada barisan ketiga, dan seterusnya. Setiap baris bertambah 6 kursi. Banyak seluruh kursi dalam gedung tersebut jika seluruhnya terdapat 15 baris. Nah, ini cukup sederhana ya adik-adik ya. Bisa kita buat begini. Yang pertama itu kan 20, kemudian di sini 26. Ini koma ya, sorry. 26, kemudian di sini 32, ini dan seterusnya. Sampai di sini nanti itu U15 ya. Kalau U15 berarti ini salah coret. Ini U15 ya. Berarti N-nya sama dengan 15 ya. Nah, di sini ini ditambah 6, di sini ditambah 6 ya. Jadi A-nya sama dengan 20 dan B-nya itu sama dengan 6 ya. Nah, dikatakan di sini berapa banyak seluruh kursi dalam gedung tersebut jika seluruhnya terdapat 15 kursi. Nah, ada rumusnya begini adik-adik. Ini N per 2, ini adalah barisan aritmetika ya namanya ya. Ini 2A ditambah N kurang 1 kali B. B itu beda. Jadi N-nya di sini 15 ya, 15 per 2. 2 dikali 20 ditambah
15 kurang 1 itu adalah 14 dikali B. B-nya itu 6, jadi bisa kita buat di bawah 15 per 2. Ini 40 ditambah 14 kali 6 ini adalah 84. Nah, di sini 15 per 2. Ini kalau dijumlah 124. 124 ini coret 124 dengan 2. Di sini 62. Kemudian 15 kali 62 itu adalah 930 kursi. Ya, ini kursi. Jawabannya adalah C. Nah, begitu ya adik-adik. Kemudian selanjutnya jumlah semua bilangan bulat antara 10 dan 200 yang habis dibagi 5. Nah, di sini dikatakan antara 10. Jadi kalau dikatakan antara 10 dan 200, artinya 10 dan 200 itu tidak masuk. Jadi barisan itu kalau kita buat seperti ini adik-adik. Ini 15 karena kelipatan 15 ya. 15, 20, 25 dan seterusnya sampai nanti di sini. Di sini itu 195 ya. Dan ini adalah UN-nya ya. Ini adalah UN. Ini UN-nya. Dan ini adalah A-nya, di sini tambah 5 ya. A-nya itu 15 dan B-nya itu sama dengan 5. Jadi kalau dibilang UN 195, kita cari dulu N-nya ya adik-adik ya. Jadi UN sama dengan 195 ya. Rumus UN itu apa? A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan 195. A-nya itu 15 ditambah N kurang 1 kali B. Ini 5, 195. Jadi ini N kurang 1 dikali 5. Ini 15 nya nyebrang jadi kurang ya. Jadi 195 dikurang 15 itu adalah 180 dan N kurang 1 ini 180 dibagi 5. Saya buat dulu pembatas. Jadi N kurang 1 itu sama dengan ini kalau dibagi hasilnya 36. N-nya sama dengan 36 tambah 1 itu 37. Ya, oke. Dan ditanyakan S apa di sini adik-adik? S15. Maka saya tulis di sini S15 itu bagaimana ya? Nah, ternyata rumus Sn ini bisa kita buat begini adik-adik. Ini N per 2, ini U1 ditambah UN. Ini U1 N per 2. Ini sebenarnya U1 ini adalah A ditambah UN. Di sini N per 2 berarti S15. Ini sorry ya, betul ya. S15 per 2. Ini A-nya 15 juga. Nah, 15. Bukan ya, sorry. S15. Ini S37 dia tanyakan ya. Berarti di sini 37. 37 di sini 37 berarti. Nah, di situ S37 15 ditambah UN-nya itu 195. Di sini 3S37 adik-adik ya. Karena di sini N-nya 37 ya. Berarti 37 per 2. Ini dikali 15 tambah 195 ini adalah 200 210. Ini 210. Nah, 210 ini kalau dicoret ini 105. Kalau dikali dengan 37 berarti S37 itu sama dengan 37 kali 105 itu adalah 3885. Jawabannya adalah B ya. Jadi ingat tadi adik-adik N-nya sama dengan 13 bukan 15 ya. Jadi ini tadi ini sebenarnya ini saya salah tulis. Ini S37 ya. Oke. Selanjutnya nomor 8. Seorang penjual buah-buahan membeli 200 buah jeruk dengan harga 100.000. Kemudian 100 buah jeruk dijual dengan harga 750 per buah dan 90 buah jeruk dijual dengan harga
650 per buah. Jika sisanya busuk, maka pedagang tersebut mengalami. Nah, di sini harus Anda adik-adik ketahui bahwa kalau dalam keadaan untung, kalau harga jual lebih besar daripada harga beli, berarti dia untung. Kemudian kalau harga beli lebih besar daripada harga jual, berarti dia dalam keadaan rugi. Nah, di sini harga belinya di sini kan 100.000. Harga jual ini sama dengan 100 ditambah 750 ya adik-adik ya. Ditambah 90 ya, dikali 650. Ini harga jualnya ini rupiah, ini 75.000 ditambah ini 58.500 ya. Nah, di sini rupiah ini berapa ini? 133.500 ya. Nah, di sini harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi kesimpulannya untung. Nah, untungnya di sini sama dengan, karena dalam bentuk persentase untung itu sama dengan, nah ini saja adik-adik, 133.500 dikurang 100.000 per, nah di sini 100.000 ini dikali 100%. Jadi kalau dikurang ini 33.500 ya, per 100.000 kali 100%. Jadi nolnya 2 coret, di sini juga nolnya 2 coret di sini. Jadi 335 dibagi 10 itu 33,5%. Nah, itulah persentase keuntungannya. 33,5% itu adalah nomor 9. Pak Hakim menabung di sebuah bank sebesar rupiah 4.800.000. Setelah 4 bulan, tabungannya di bank tersebut menjadi 4.928.000 ya. Besar bunga per tahun yang diberikan bank tersebut adalah, nah ini berapa persen. Kalau saya adik-adik buat seperti ini, jadi modal baru itu sama dengan, kan modal awal ditambah bunga. Begitu ya adik-adik ya. Modal barunya di sini adalah 4.928.000. Modal awalnya itu adalah 4.800.000 ditambah, karena di sini dikatakan 4 bulan berarti 4/12 dikali bunga presentase ya, dikali 4.800.000. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nah, di sini bisa kita buat ini ke sini jadi kurang ya. Jadi di sini kalau dikurangi hasilnya adalah 4.928.000 dikurang 4.800.000 ya adik-adik ya. Jadi jadinya di sini ada 128 adalah 128.000 begitu ya. Di sini 4/12 ini bisa kita coret jadi 3 ya. Jadi sepertiga ini bunga persentase dikali 4.800.000 gitu ya adik-adik ya. Nah, ternyata ini bisa kita coret adik-adik karena di sini adalah perkaliannya. Nah, bagaimana selanjutnya adik-adik? Ini 3 sebenarnya bisa bercoretan dengan 48 juga. Jadi di sini 16 ya. Jadi saya tulis ulang, 128 itu sama dengan bunga persentase ini dikali 16 1.600 ya, begitu ya adik-adik ya. Dan presentase bunga saya putar di sini adik-adik ya. Ini bunga persentase ini 1600, ini 128 ya. 128 ini bagaimana ya, 128 bunga presentase itu 128 per 1600. Nah, ini sebenarnya bisa kita buat begini adik-adik, 128 per 16 dikali, nah ini bisa
1/100 begitu ya. Jadi 128 dibagi 16 ini adalah, ini kalau dibagi ini 8. 1/100 ini persen ya adik-adik. Persen itu 1/100. Jadi bunga presentasinya itu adalah 8%. Jawabannya adalah apa itu adik-adik? C. Ya, begitu ya. Kemudian nomor 10. Semua mobil dapat menempuh jarak 300 km dalam waktu 4 jam. Sedangkan sebuah kereta api dapat menempuh jarak 720 km dalam waktu 6 jam. Perbandingan kecepatan rata-rata mobil dan kereta api. Jadi, kalau saya buat begini, kecepatan mobil itu adalah, kan rumusnya itu jarak per waktu ya. Jarak per waktu. Nah, jarak per waktu ini apa? 300 kilometer per berapa ini? 4 jam. Nah, kebetulan di sini dia punya satuan sama, jadi boleh saya buat saja begini 300 per 4. Ini maksud saya adik-adik sini kecepatan kereta api di sini kan 720 per 6. Di sini kan kilometer, di sini jam. Nah, ini kan sama, ini dengan ini sama, jadi boleh dihilangkan saja 720 per 6. Nah, dikatakan perbandingan kecepatannya mobil, jadi mobil berbanding kecepatan kereta api ini sama dengan 300 per 4, ini berbanding 720 per 6. Nah, ini 300 per 4, ini dibalik, ini jadi kali ya, jadi ini dibalik 720. Nah, begitu ya, 720. Nah, di sini bisa kita coret-coret ya. Ini nolnya bisa kita coret 0, di sini 4 dengan 6, di sini 3, di sini 2 ya. Kemudian di sini 3. Nah, 30 dibagi 2 itu 15. 15 dan ini 15 dikali 3 per 72, ini bisa 1/24 ya. Masing-masing dibagi 3 ya. Ini 15 per 15 kali 1 itu 15 ya. Berarti 15 berbanding 24. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi 3. Jadi kecepatan mobil berbanding kecepatan kereta api itu adalah 5 berbanding 8. 5 berbanding 8 jawabannya adalah D. Kemudian selanjutnya nomor 11. Nah, di sini nomor 11 di sini ada sedikit kesalahan. Oke, ada salah ketik di sini ya, adik-adik ya. Nanti saya perlihatkan yang mana salah ketik. Oke, perbandingan kelereng Andi dan Bagas. Jadi di sini ada Andi berbanding Bagas. Ini sama dengan 2 berbanding 3. Kemudian Andi berbanding Caca. Andi berbanding Caca ini sama dengan ini 4, di sini saya tulis di sini berbanding 5. Nah, begitu. Kalau saya ini dikali 2, di sini dikali 1. Nah, ini turun Andi berbanding B, Bagas berbanding Caca. 2 kali 2 itu 4. 1 kali 4, 4 ya. Artinya cocok ya. Harus di atas dikali 2, di bawah dikali 1 ya. Kemudian 3 kali 2 itu 6 berbanding 5 kali 1 itu 5 ya. Apalagi selanjutnya ya, di sini dikatakan jika jumlah kelereng Bagas dan Caca. Jadi Bagas dan Caca. Ini bisa sebenarnya kita buat begini adik-adik. Ini A berbanding B berbanding C. Ini sama dengan 4X berbanding 6X berbanding 5X. Nah, dikatakan di sini bahwa jumlah kelereng Bagas dan Caca. Jika jumlah kelereng Bagas, di sini Bagas sebenarnya di sini bukan Bagas ya adik-adik ya. Di sini sebenarnya Andi ya. Ini yang di sini kesalahan soalnya. Sebenarnya di sini adalah Andi ya.
Ini salah ketik di sini Andi. Saya buat dulu ya. Tintanya jadi merah. Di sini sebenarnya ini salah. Harusnya di sini Andi ya. Ada kesalahan ketik. Kemudian yang dia tanya itu maka selisih kelereng Andi dan Caca. Sebenarnya yang ditanya sini selisih kelereng Andi dan ini bukan Caca, ini Bagas ya. Jadi Andi di sini nanti Bagas dikurang Andi ya, itu berapa? Karena Bagas lebih banyak daripada Andi. Saya ganti lagi ya, jadi warna kuning dulu tintanya. Nah, di sini dikatakan A tambah Caca itu sama dengan 54. A-nya itu berapa? 4X. Kemudian Caca-nya itu adalah 5X, ini 54. Di sini 9X, ini 54. Jadi X-nya sama dengan 6. Nah, dia katakan Bagas dikurang Andi itu bagaimana? Ya, saya lanjut di sini ya adik-adik ya. Bagas dikurang Andi itu berapa? Jadi di sini 6X dikurang, di sini 6X ya. Bagasnya 6X, kemudian Andinya itu 4X ya. Ini sama dengan 2X. Jadi 2 dikali 6 itu 12. Jawabannya adalah B. Oke. Kemudian nomor 12. Soalnya bagaimana? Jarak dua kota pada peta adalah 8 cm. Sedangkan jarak sesungguhnya adalah 56 km. Skala peta tersebut adalah, nah ini sebenarnya ini gampang sekali adik-adik ya. Bisa kita buat begini adik-adik. Skala kan itu JP per JS ya. JP itu jarak pada peta, jadi di sini 8 cm. JS itu jarak sebenarnya, di sini 56 km. Sama tidak tertanya? Tidak adik-adiknya, yang mana dirubah? Yang paling besar dirubah. Ini 56 kalau dibawa ke cm, kilometer ya, 56 km. Itu tinggal ditambahin nolnya 5. Kalau ini sudah cm ya, jadi cm-nya coret-coret. Nah, 8 dengan 56 itu bisa juga dicoret. Ini 7 ya, adik-adiknya di sini 7. Jadi skalanya itu 1/7, nah, 700.000 cm. Atau biasa dibuat begini kalau skala 1/700. Nah, jawabannya adalah C. Nah, begitu ya adik-adiknya. Kemudian selanjutnya nomor 13. Nah, ini 13 sebenarnya gampang sekali adik-adiknya. Ini 2A tambah 3 pangkat 2 kurang A kurang 4 pangkat 2. Saya tulis ulang, 2A tambah 3 pangkat 2 dikurang A dikurang 4 pangkat 2. Nah, ini 2A pangkat 2 ini 4A pangkat 2. Kemudian 2 kali 2 kali 3 itu 2 kali 2 4. Kali 3 itu 12A. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9 kurang dalam kurung A pangkat 2 itu A pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya 2 kali A kali min 4 itu minus 8. Minus 4 pangkat 2 itu 16 ya. Jadi 4A pangkat 2 tambah 12A ditambah 9. Ini kali masuk, min A pangkat 2 ditambah 8A. Ini kurang 16 ya. Nah, ini 4A dikurang A pangkat 2 itu 3A pangkat 2. 12A ditambah 8A itu adalah 20A. Yang sejenis ya adik-adiknya. Kemudian 9 dikurang 16 itu 7 ya. Jawabannya adalah apa yang mana ini adik-adik? Ini adalah D. Kemudian selanjutnya 14. Diketahui panjang ABCD. Jika panjang diagonal persegi panjang ya. Jika tahu persegi panjang ABCD, jadi ada sebuah persegi panjang adik-adik. Ini adalah A, B, C, D. Dan ini AC adalah diagonal, BD itu adalah diagonal. Nah, diagonalnya pasti, ini siku-siku di sini adik-adik ya. Pasti AC itu sama dengan BD, karena diagonalnya ya adik-adik ya. Maka pasti
Di sini kan dikatakan AC itu 5X, jadi 5X tambah 3. Dari mana? Dari sini ya turunnya adik-adik. Kemudian BD-nya itu 7X kurang 5. Gitu ya adik-adik. Ini 3 minus 5-nya ke sini jadi positif 5, 7X. Ini 5X ke sini jadi min 5X. 7X kurang 5X itu adalah 2X. 3 tambah 5, 8. X sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Tapi belum selesai di sini. Saya lanjut di sini ya adik-adik ya. Dia tanya panjang AC. Jadi AC itu sama dengan, nah di sini AC di sini 5X ditambah 3. Jadi 5 dikali X-nya itu 4 ditambah 3. Jadi AC-nya sama dengan 5 kali 4 itu 20 ya. 20 tambah 3 itu 23. Jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya nomor 15. Penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, di sini ada pertidaksamaannya adik-adiknya 1 kurang 5 dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya oke, saya tulis ulang saja di sini adik-adik. 1 dikurang dalam kurung 5, 2P ditambah 1. Ini lebih besar sama dengan 4 dalam kurung 4 dikurang 2P. Ini 1 dikali masuk ya, 5 kali 2 min maksudnya itu min 10. P min 5 kali 1 itu min 5. Ini lebih besar sama dengan ini 16. Ini kalau dikali masuk ini 8P. Jadi ini min 10P. Oke, saya tulis min 10P dikurang 4 itu lebih besar. 1 kurang 5 itu minus 4 ya adik-adik ya. Ini 16 kurang 8P. Oke, minus 10P. Ini minus 8P nyebrang ke sini jadi 8P adik-adik. Ini sama dengan 16 ditambah 4 ya. Minus 4-nya nyebrang. Ini minus 2P lebih besar dari ini 20. Jadi P-nya ini harus berubah tanda ya. Karena di sini ada tanda negatif. Negatif 2 ya. Jadi P kurang sama dengan minus 10. Ya, jadi jawabannya adalah D ya. Adik-adiknya cukup sederhana ya, gampang ya adik-adik. Kemudian nomor 16. Diketahui A huruf pembentuk kata merdeka. Banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Jadi A itu pembentuk huruf kata merdeka itu adalah M, E, R, D, K, A. Nah ini kurung perawal ya, sorry. Ini N-nya sama dengan 6 ya. Jadi kalau kita buat dia punya segitiga Pascal, saya buat di sini adik-adik ya. Ini 1, 1, 1, 2, ini 1, 1, ini 3, ini 3, ini 1, 1, 1 tambah 3, 4, 6, 3 tambah 1, 4, 1, 1, 1 tambah 4 itu 5, 5, ini 10, 10, ini 5, ini 1, 1, di sini 6, 1, ini 15, ini 20, di sini 15, di sini 6, di sini 1. Nah, ini adalah N sama dengan 0, ini adalah N sama dengan 1, ini N-nya sama dengan 2, ini N-nya sama dengan 3, ini N-nya sama dengan 4, ini N-nya sama dengan 5, ini N-nya sama dengan 6. Dan R-nya di sini adik-adik, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikatakan yang mempunyai 3 anggota. Berarti R-nya 3 ya. Saya garis ke atas. Nah, ini untuk N sama dengan 6. Jadi ketemunya di mana? Jadi 20. Itu jawabannya adik-adik ya. 20. Nah, ini pilihannya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah, waduh ini sudah tertutup ini adik-adik. Ini jawabannya adalah B. Jadi saya tulis ulang di sini ya. Jadi A-nya itu ini M, E, R, D, K, A ya. Ini N-nya sama dengan 6 ya. Cukup sederhana ya adik-adik ya. Oke, jawabannya adalah B, 20. Kemudian selanjutnya 17. Nah, di sini pada diagram Venn di atas, nah ini kita mau ngecek kebenarannya.
Kita cek yang merupakan pernyataan benar adalah, nah ini A 3,4 ini salah ya adik-adik ya. Saya tulis tinta merah di sini. Kenapa salah? Ini sudah jelas-jelas salah karena A itu seharusnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sebenarnya nilai A. Sebenarnya kita sudah bisa prediksi bahwa ini kan A di sini kan I, ini sudah jelas-jelas salah. Di sini sudah jelas-jelas salah. C juga sudah jelas-jelas salah. Pasti jawabannya adalah D ya. Begitu ya adik-adik ya. Tapi kita coba B125. Jadi B125 ini benar. A iris B, artinya A iris B ada di A, ada di B ya. 125 ya, benar. Kemudian A gabung B, digabung ya. 1, 2, 3, 4, 5 jadi benar ya. Jadi jawabannya adalah ini adik-adik. Bagian D. Kemudian nomor 18. Di sini ya. Oke, dalam satu kelas terdapat 44 anak. Di antaranya terdapat 30 anak gemar basket, 35 anak gemar voli, dan 20 anak gemar kedua-duanya. Banyak anak yang tidak gemar basket maupun voli. Nah, ini yang harus diketahui di sini adik-adik. Saya rubah dulu. Warna kuning. Warna andalan. Ini NS sama dengan 44 ya. Kemudian NB dikatakan, ini B ini adalah basket ya adik-adik. Ini 30, kemudian NV voli ini sama dengan 35 dan dikatakan NB iris voli itu sama dengan 26 ya. Nah, kalau begini adik-adik gambar diagramnya dulu. Gambar ya gitu ya. Di sini S-nya. Nah, di sini ada irisannya. Ada irisannya berarti diagramnya itu bergigitan. Dia lingkarannya maksud saya adik-adik. Jadi di sini bola, basket di sini voli. Jadi 26-nya itu di sini. Di sini adalah 30 dikurang 26. Nah, 30 dikurang 26 itu adalah ini 4. Kemudian di sini voli itu kan 35, berarti 35 kurang 26 itu adalah 9. Nah, yang dia tanya di sini yang ini X ya, adik-adik ya. Yang tidak gemar basket maupun voli ya. Jadi bisa kita buat, saya buat di sini adik-adik. Oke, di sini saja. Di sini ya. Jadi 4 ini ke sana ya. Atau di sini saja lebih bagus. Di sini saja mungkin. 4 ditambah 26 ditambah 9 tambah X. Itu NS-nya di sini kan 44. Jadi ini kalau dijumlah X sama dengan 44 dikurang totalnya ini adalah 39 ya. Berarti di sini kurang 39. X sama dengan itu 5 anak. 5 anak jawabannya adalah B ya adik-adik ya. Kemudian selanjutnya nomor 19. Di antara diagram di atas relasi yang merupakan pemetaan. Nah, gampang sekali adik-adik ya. Bagian I ini tidak. Saya ganti tinta warna merah. Karena merah itu berani. Ya. Ini sudah salah adik-adik. Ini bukan relasi yang merupakan pemetaan. Sebenarnya pemetaan ini maksudnya yang fungsi ya. Ini adalah fungsi ya. Maksudnya di sini itu fungsi. Jadi ini sebenarnya bukan fungsi. Kenapa? Ini yang buat dia salah. Ada dua anggota, ada dua pasangannya ya. Bercabang. Yang mana lagi? Nah, ini juga bukan adik-adik. Kenapa? Karena di sini tidak ada pasangannya. Fungsi itu harus ada pasangannya. Yang benar itu adalah ini dan ini. Caranya untuk mengetahui fungsi kalau ada bercabang berarti bukan. Ini ya, bukan ya. Ini bukan. Dan kedua, ya kalau ada kosong di bagian domain fungsi, ini sebenarnya domain, di sini domain. Nah, kalau ada kosong dan bercabang, berarti itu adalah bukan fungsi. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3 itu jawabannya adalah C. Cukup mudah sekali adik-adik ya. Adik-adik yang budiman. Budiman Jaya ya. Nomor 20.
Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan px tambah q. Nilai f min 3 sama dengan 1 dan f2 sama dengan 11 ya. Nilai dari f min 5 itu berapa? Yaitu adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik sebenarnya yang harus Anda ketahui eliminasi substitusi ya, sistem persamaan linear dua variabel. Di sini dikatakan bahwa fx sama dengan px tambah q. Kalau f min 3 sama dengan 1 berarti ini x-nya min 3 ya. Jadi x-nya sini ganti. Jadi di sini min 3 p ditambah q itu sama dengan 1. Nah, ini persamaan 1 ya adik-adik ya. Kemudian dikatakan F2 itu sama dengan 11. Jadi bisa kita buat begini. 2P. Nah, di sini ya 2P ditambah Q itu sama dengan 11. Nah, ini adalah persamaan kedua ya. Nah, eliminasi substitusi di sini yang harus Anda ketahui. Nah, poin pertama yang harus Anda ketahui yaitu ini poin pertama ya adik-adik. Ambil persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 itu min 3P ditambah Q itu sama dengan 1. Nah, di sini 2P ditambah Q ini sama dengan 11. Nah, ini dikurangkan supaya tereliminasi Q-nya. Jadi di sini min 3 dikurang 2 itu adalah min 5 P. 1 dikurang 11 itu min 10. Jadi P sama dengan min 10 bagi min 5 itu 2. Nah, kita sudah dapat nilai P-nya ya. Nah, bagaimana selanjutnya adik-adik ya? Ambil di persamaan yang menurut adik-adik itu angkanya tidak begitu ribet. Kalau saya sih, ini poin kedua yang harus Anda ketahui ya. Kalau saya ambil saja di 2P ditambah Q sama dengan 11. Jadi di sini 2 dikali 2 ditambah Q sama dengan 11. Jadi Q di sini 11, ini 4 nyebrang sini jadi negatif ya. Jadi Q sama dengan 11 dikurang 4 itu 7. Nah, itulah nilai P dan Q. Kemudian poin yang ketiga yang harus Anda ketahui bahwa Fx sama dengan Px ditambah Q ini bisa berubah. Jadi Fx sama dengan P-nya kan sudah ada 2x ditambah Q-nya tambah 7. Berarti selanjutnya F min 5. Nah, ini kan F min 5 itu ditanya berapa. Nah, substitusi saja masuk. F min 5 itu sama dengan 2 dikali minus 5 ditambah 7. Jadi 2 kali minus 5 itu min 10 ditambah 7. Ini jawabannya min 3. Jadi jawabannya adalah B ya.